Nanti yang presentasi aku dulu kali Bang. Boleh. Yang buka Bang Nur tapi. Oh, gitu. Iya. Oke. Oke Ini Bang. Udah mau di share dimulai. screen? Udah share screen belum Bang? Oh, yang share screen siapa nih? Aku. Aku itu ya nggak kelihatan ya. Enggak, kayaknya ke window di Teams-nya deh. Window di Teams ya. Bentar. Ini. Kalau ini udah kelihatan masih harusnya sih. Udah. Salah Bang, salah file. Bukan di sini. Baik. Nanti pelajaran apa sih Bang? Matkul e-government. Iya benar, e-government. Nah ini baru benar. Tapi biarin lah, kayaknya dibuka di aplikasi aja Bang. Oke. Udah Bang. Oke, bisa dimulai. Udah bisa dimulai. Selamat malam. Di sini saya Nur Kaini dengan NIM 21004-0185 dengan rekan saya Muganu Hanifan dengan NIM 21004-0182. Di sini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah kita yang dikerjakan secara berkelompok dengan judul Sistem Informasi Pengadaan dan Pendataan Alat Bantu Difabel berbasis web sebagai solusi transparansi pelayanan di dinas sosial. Untuk bab 1 akan dipresentasikan oleh rekan saya, Muga, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Nur. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Jadi sesuai dengan judul proposal yang telah kita susun bersama, yaitu Sistem Informasi Pengadaan dan Pendataan Alat Bantu Difabel yang berbasis web sebagai solusi transparansi pelayanan di dinas sosial. Jadi pada latar belakang ini kan di era digital saat ini perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pemerintah khususnya dinas sosial. Nah, dinas sosial ini memiliki tanggung jawab salah satunya yaitu menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas atau difabel. Nah, selama ini jika kita lihat dari dinas sosial Denpasar, dinas sosial Kota Denpasar. Nah, di situ belum ada aplikasi tentang pelayanan publik untuk pengajuan alat bantu kesehatan. Nah, di sini di websitenya sendiri hanya ada prosedur SOP pelayanan untuk alat bantu kesehatan, tetapi tidak ada aplikasinya yang berbasis website. Dalam arti berarti dinas sosial ini masih menggunakan konvensional atau tanpa teknologi. Kembali oleh sebab itu, inilah alasan kita kenapa mengambil judul ini. Diharapkan nanti ke depannya bisa ditingkatkan, dievaluasi, dan
ditingkatkan sehingga bisa digunakan, untuk dinas sosial terkait. Nah, dalam proposal ini kita hanya mengacu pada alat bantu saja, kan dinas sosial itu kan banyak. Nah, kita hanya membuat untuk website untuk pelayanan alat bantu saja yang rencananya nanti kita sebutkan yang itulah tadi dari latar belakangnya, terus lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita ada 4. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web yang dapat mendukung proses pengadaan dan pendataan alat bantu difabel di dinas sosial secara efektif dan transparan. Dan yang kedua, bagaimana memastikan bahwa alat bantu yang distribusikan kepada difabel berasal dari penyedia yang memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi ini dapat membantu difabel untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait alat bantu yang tersedia, termasuk jenis serta proses pengajuan dan distribusi yang transparan dan mudah diakses. Dan yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan sistem informasi ini dengan data difabel penerima manfaat agar pendistribusian alat bantu lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama membangun sistem informasi yang berbasis web, karena tadi kan belum ada sistem informasi yang berbasis web ya di dinas sosial untuk pengadaan alat bantu. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi terkait alat bantu yang tersedia, termasuk jenis dan cara pengajuan permohonan alat bantu melalui platform yang dapat diakses secara online. Dan tujuan yang ketiga itu menjamin kualitas dan keamanan alat bantu yang distribusikan, memastikan bahwa alat bantu tersebut berasal dari penyedia yang memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan. Jadi nanti Kementerian Sosial itu kan dia tidak bisa dari dinas sosial kan tidak bisa memproduksi alat bantu sendiri, otomatis menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini diharapkan kita bisa membuat wadah dalam website terintegrasi seperti itu, khusus untuk pihak ketiga yang sudah memiliki izin dari Kementerian Kesehatan, sehingga alat-alat bantu itu sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Dan yang selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada manfaat penelitian bagi mahasiswa, kemudian bagi dinas sosial terkait. Bagi mahasiswa tentu saja dalam garis besarnya untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pengembangan sistem yang informasi berbasis web. Selanjutnya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan teknologi di bidang sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam melakukan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan manfaat untuk dinas sosial tentu saja bisa meningkatkan efisiensi, transparansi, mempermudah difabel, menjamin kualitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari bab 1 yaitu ruang lingkup penelitian. Di sini kita kan tadi di awal sudah dibatasi penelitian ini hanya alat bantu saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita nanti di awalnya pengumpulan sistem, kebutuhan sistem seperti yang lainnya, ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Rencananya kita seperti itu. Kemudian perancangan sistem UI-nya atau antarmuka pengguna. Ada pengembangan sistem berbasis web. Jadi kita hanya berbasis web terlebih dahulu, belum mobile. Terus integrasi tadi dengan penyedia alat yang berizin, seperti itu. Selanjutnya, bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, yang pertama pengertian dari sistem informasi. Saya bacakan sedikit. Sistem informasi adalah implementasi dari teknologi informasi serta komunikasi. Jadi kan kita ingin mengaplikasikan teknologi informasi.
Nah, itu masuk dalam sistem informasi. Kemudian ada pengadaan barang atau jasa. Nah, di sini kan kenapa dimasukkan, karena kita akan mengadakan alat bantu untuk penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas dan alat bantu. Disabilitas itu apa? Disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Jadi di penyandang disabilitas tuh nggak cuma fisik aja, tetapi ada intelektual juga, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan lain sebagainya. Nah, alat bantu itu apa? Alat bantu menurut sesuai undang-undang, yaitu alat atau benda yang berfungsi untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas tersebut. Nah, kemudian ada dinas sosial, karena alat-alat tadi negara tuh berkewajiban untuk mengurusi masyarakatnya lah, kurang lebih masyarakatnya kan ada yang disabel juga. Nah, negara mengurusi itu melalui apa? Melalui Kementerian Sosial. Kemudian Kementerian Sosial turun ke dinas sosial. Nah, dinas sosial inilah yang akan nanti langsung terjun di garda terdepan, begitulah. Nah, kita nanti juga ada pengembangan perangkat lunaknya seperti yang lainnya, yaitu menggunakan sistem development life cycle atau SDLC. Dan metodenya rencananya waterfall, yang nanti akan dibahas di bab 3 metode penelitian. Lebih lanjut di sini hanya teori saja. Nah, waterfall itu yang pertama ada requirement, design, implementation, verification, maintenance, dan diulangi lagi. Seperti itulah pengertian dari metode waterfall. Dan kita menggunakan rencananya nanti ERD, Entity Relation Diagram Sheet. Makanya di sini juga ada penjelasan tentang flowchart. Karena ERD pasti yang awal kita juga erat kaitannya dengan flowchart. Simbol-simbol flowchart ada terminal, output, proses, dan lain sebagainya. Nah, untuk bab 3 dan bab 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Rohaini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih dari rekan Mbak. Di sini saya akan materi di bab 3, yaitu metode penelitian. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendekatan penelitian. Nah, penelitian di sini kita akan menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D, yang dimana fokusnya pada pengembangan sistem informasi ini berbasis web. Model pengembangan yang digunakan adalah waterfall model. Nah, model ini akan melibatkan tahapan berupa analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan penelitian dan pengembangan sistem. Nah, yang pertama kita akan melakukan analisis kebutuhan. Nah, ada 3 poin di analisis kebutuhan ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui wawancara dengan petugas dinas sosial dan penyandang disabilitas. Kemudian di poin kedua, menganalisis proses kerja saat ini dan menentukan masalah utama. Poin ketiga, kita perlu merumuskan fitur utama yang akan diperlukan dalam sistem. Kemudian perancangan sistem ini, yang pertama kita akan menyusun alur kerja sistem, yaitu yang disebut sebagai DFD atau data flow diagram. Data flow diagram ini adalah suatu alat yang akan digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem dan interaksi antara pengguna, proses, dan penyimpanan data. Ini adalah contoh DFD dari level 0 sampai ke level 1. Selanjutnya kita juga akan membuat desain struktur database-nya yang biasa disebut sebagai ERD, Entity Relationship Diagram.
Nah, berikut ini adalah contoh entitas dan atribut yang bakal ada dalam sistem yang akan kita buat. Yang pertama ada pengguna. Pengguna ini memiliki 5 atribut, yaitu ID pengguna sebagai primary key-nya, kemudian nama, email, password, dan role. Role-nya ini akan berisi admin, petugas, dan penggunanya sendiri. Kemudian ada alat bantu. Alat bantu ini terdiri dari ID alatnya sebagai primary key-nya, kemudian ada nama alat, kategori, deskripsi, jumlah stoknya, dan kemudian status alat bantu tersebut. Kemudian ada pengadaan. Pengadaan ini ada ID pengadaannya sebagai primary key, kemudian ID alatnya sebagai version key, kemudian tanggal pengadaan, terus jumlah dan sumber dana, serta status dari pengadaan tersebut, proses atau selesai. Kemudian peminjaman. Peminjaman ini ada ID peminjaman sebagai primary key-nya, kemudian ID alat dan ID pengguna sebagai version key-nya, kemudian tanggal pinjam dan tanggal kembali serta statusnya dipinjam atau kembali. Kemudian ada laporan yang berisi ID laporan sebagai primary key, ID pengguna sebagai version key, tanggal laporan, isi laporan, dan status laporannya, diterima, diproses, atau selesai. Kemudian di kategori alatnya ini ada 3 entitas. Yang pertama ada ID kategori sebagai primary key-nya, kemudian nama kategori dan deskripsi dari kategori alat tersebut. Hubungan antar entitas ini kurang lebihnya pengguna dapat melakukan peminjaman terhadap alat bantu. Kemudian alat bantu nanti dapat terlibat dalam beberapa pengadaan. Nah, pengguna dapat membuat laporan mengenai penggunaan alat bantu yang telah disewa. Kemudian alat bantu termasuk dalam satu kategori alat. Nah, kemudian kita juga akan membuat wireframe-nya. Wireframe itu adalah semacam prototype user interface-nya yang akan kita demokan kepada pengguna. Kemudian implementasi sistemnya. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai backend sistemnya. Kemudian untuk front-end-nya kita akan menggunakan HTML dan JavaScript. Nah, sementara untuk database servernya, untuk keperluan integrasi datanya kita akan menggunakan MySQL. Nah, untuk web hostingnya kita bakal menggunakan web server Apache. Kemudian lanjut di pengujian sistemnya. Di pengujian sistem ini ada 2 poin. Yang pertama dia uji fungsional, yang berfungsi untuk menguji setiap fitur dan memastikan fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada uji pengguna, yang tentunya bakal melibatkan pengguna untuk memberikan masukan terhadap sistem yang telah kita rancang sebelumnya. Kemudian implementasi dan pelatihan. Melakukan implementasi sistem ini pada dinas sosial yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, sebagai contohnya di dinas sosial Denpasar. Kemudian di poin kedua, kita akan melakukan pelatihan pengguna ke staf dinas sosial tersebut untuk menggunakan sistem ini. Yang selanjutnya ada evaluasi dan pemeliharaan. Kita bakal mengumpulkan kembali atau feedback dari pengguna setelah implementasi sistem ini kita laksanakan. Kedua, kita akan melakukan pembaruan sistem berdasarkan kebutuhan setelah melakukan kajian dari umpan balik atau feedback pengguna tadi. Terus selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data ini ada 3 poin yang akan kita kumpulkan. Yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur ini kita akan mengkaji jurnal, buku, dan peraturan terkait pengadaan alat bantu difabel. Dan kita juga akan melakukan wawancara untuk menggali informasi dari petugas dinas sosial dan penyandang disabilitas terkait kebutuhan dan kendala. Kemudian kita juga akan melakukan observasi untuk mengamati secara langsung proses pengadaan dan pendistribusian alat bantu difabel tersebut. Kemudian dalam instrumen penelitiannya kita akan menggunakan panduan wawancara untuk mengumpulkan data kebutuhan sistem. Kemudian kita juga akan melaksanakan semacam kuesioner untuk melakukan evaluasi terkait kepuasan pengguna terhadap sistem yang telah kita ciptakan.
Kemudian untuk perangkat ujinya kita karena sistem informasi ini berbasis web, tentunya kita bakal menggunakan web browser untuk melakukan pengujian tampilan dan debugging terkait teknis dari sistem ini. Untuk teknologi yang kita gunakan, kita sempat saya jelaskan di atas tadi, tentunya back-end-nya kita kan menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian untuk front-end kita bakal menggunakan HTML dan JavaScript, kemudian di database-nya kita akan menggunakan MySQL, untuk web servernya kita akan menggunakan Apache. Kita lanjut ke bab 4, jadwal. Nah, di jadwal ini rencana setelah kita melakukan proposal ini kita akan melanjutkan sesuai jadwal yang akan kita terapkan. Pertama, di minggu pertama kita akan melakukan studi literatur dan observasi dan wawancara dan analisis kebutuhan. Kemudian di minggu kedua kita akan melakukan rancangan sistem berdasarkan kegiatan kita sebelumnya. Selanjutnya di minggu ketiga kita akan mencoba melakukan pengembangan aplikasi. Di minggu keempatnya kita bakal melakukan uji fungsional pengguna, uji fungsional dan uji pengguna. Kemudian di minggu terakhir yaitu di minggu kelima kita akan melakukan implementasi dan pelatihan serta melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem yang kurang sesuai. Berikut selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini menjadi sumber kita dalam menyusun proposal ini. Kurang lebihnya seperti ini. Mungkin ada yang salah nih Bang, tampilan daftar pustakanya kita nggak pakai IEEE. Ya. Bentar, ngomong ingat, harusnya kan Bisa sekalian betulkan ya. Kalau di panduan biasanya pakai IEEE. Nah, otomatis gini. Udah itu aja sih. Jadi ditutup kali ya Bang ya. boleh tutup langsung ya. Iya. Oke, sekian presentasi dari saya dan rekan saya Yoga. Apabila ada hal yang kurang sesuai atau ada saran kritik bisa dilampirkan. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jai, alhamdulillah.